sekolah minggu, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah online, mari ikuti panduan berikut ini ya. 1. Persiapkan hati, Alkitab, dan tempat yang layak. 2. Gunakan pakaian yang rapi dan yang sopan. 3. Hindari beribadah sambil nonton TV, main game, makan, atau tiduran. 4. Memuji Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. 5. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 6. Siapkan dan berikan persembahan di tempat yang sudah disediakan oleh gereja. 7. Ikutilah ibadah online tepat pada waktunya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Ibu bapak dan anak-anak kami sekalian, senang bertemu lagi dalam acara ibadah sekolah minggu online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GB wilayah 1 bagian anak dan perempuan. Minggu ini kita nanti akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Tanjung Merawa Distrik 2 wilayah 1. Adik-adik sekolah minggu dengan baik-baik ya. Tema kita minggu ini Tuhan hadir. Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Tuhan selalu hadir untuk menjaga kita. Mari kita dengarkan nanti ceritanya dan ikuti ibadah ini baik-baik. Selamat hari Minggu. Dapat uang persembahan banyak kali mama. Jarang-jarang mama kasih gini banyak. Banyak kali ya. Ini untuk persembahan. Swag. Mau lah. Bawa beli snack kan? Mau deh, iya. Ini satunya murah aja deh, 20.000 deh. Makan cuma satu, dua. Nah, 3 untuk adik lah deh. Iya. Ayo, makasih. Ya deh, makasih deh. Iya. Gila deh. Udah rezeki ya bang ya. Deh. Ini kan orang persembahan. Kok aku jadi? Pagi ini aku mau sekolah minggu. Kenapa kamu kok bersedih? Iya nih Christine. Tadi kan aku dapat uang persembahan dari mamaku banyak loh. Terus gara-gara ada yang jual jajan, aku jadinya kepingin. Jadi uangnya habis ku belikan ini semua. Terus nggak ada lagi uang kamu untuk kolektor nanti? Itulah, aku nggak ada lagi duitnya. Iya, ayo kamu. Kenapa ini? Ini Miss, masa kolektor dijajanin Miss? Nggak ada lagi uangnya. Udah. Nggak sengaja Miss. Tadi gara-gara ada abang-abang jual jajan, saya jadi kok kepingin. Jadi saya jajanin semua uang koleksinya. Sudah, jangan diulangi lagi ya, Nak. Ayo kita beribadah yuk. Ayo. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun, nafas kehidupan masih Tuhan berikan kepada kami, kesehatan masih Tuhan berikan kepada kami. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Bapa, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah dengan tema Tuhan hadir. Ayo sama-sama kita
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat ya! Semangat! Shalom anak-anak. Baik, pagi hari ini kita angkat pujian Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, para pam-pam sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, Sukacitaku, para pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, Oh sukacitaku, para pam-pam sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, para pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Para pam-pam cuap. Yeay, kita angkat sekali lagi pujian ini. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, para pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Para pam-pam cuap. Anak-anak Tuhan, hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkanku dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Oh, besar. Ayo dengan semangat kita pujian. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkanku dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita,
Saat ini kita akan mendengarkan pujian dari Jeremia Evanson. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo anak-anak Tuhan yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Pasti sukacita di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan dari Miss, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami dapat berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Kami memohon supaya Engkau hadir bersama dengan kami, menolong kami, memulihkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar satu firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan hadir di dalam kehidupan kami melalui Kejadian 28 ayatnya yang ke-16 sampai 22. Biarlah firman Tuhan ini sampai ke hati kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Oke, anak-anak Tuhan, saat ini Miss mau bertanya, siapa yang sudah mempersiapkan Alkitab? Tunjuk tangan. Yeay, wah ada banyak sekali ya anak-anak yang sudah siapkan Alkitab. Hebat-hebat semuanya. Oke, mari bersama-sama kita baca firman Tuhan ini dengan Miss ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan
Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan di situ menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, lalu dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, tema renungan kita hari ini kan Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan berada bersama dengan anak-anak Tuhan sekalian dan juga bersama dengan Miss. Tadi kita sudah menyaksikan fragmen singkat dari Miss Christine, Miss Rina, sama Miss Noni. Siapa tadi yang mengalami rasa bersalah yang sangat dalam? Siapa yang tahu? Miss Rina. Dia merasa bersalah yang sangat mendalam karena dia memang melakukan kesalahan. Terus tiba-tiba dia merasa takut, dia merasa khawatir, dia bahkan tidak mau datang kepada Tuhan, bahkan mau beribadah aja. Dia kayaknya nggak damai sejahtera. Kenapa? Karena rasa bersalahnya masih ada di dalam hati. Ayo, siapa yang pernah seperti Miss Rina? Siapa yang pernah seperti Miss Rina? Wah, ada juga ya anak-anak yang seperti Miss Rina. Miss juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, Yakub juga pernah mengalami hal seperti itu. Waktu kapan, Miss? Sewaktu Yakub melakukan kesalahan ketika Yakub mengambil berkat kesulungan dari Esau, kakaknya. Waktu itu dia datang kepada bapaknya, kemudian dia diam-diam menyamar menjadi Esau. Dia nggak kasih tahu kalau dia Yakub, dan berkat itu diberikan kepadanya. Salah atau tidak? Salah. Karena apa? Karena dia sudah berbohong kepada ayahnya dan secara khusus kepada Tuhan. Nah, padahal Tuhan sangat baik kepada Yakub, bapaknya baik kepada Yakub, semua baik kepada Yakub. Kok tiba-tiba dia menjadi orang yang serakah? Dengan cara berbohong, dia mengambil hak kesulungan kakaknya Esau. Itu nggak boleh loh, anak-anak Tuhan ya. Walaupun kita menginginkan sesuatu, walaupun kita itu sangat-sangat suka, apakah itu dengan satu barang, apakah itu dengan satu prestasi, tapi kalau jalan bohong, jalan yang tidak jujur, Tuhan tidak suka. Ingat ya. Oke. Dan kemudian ketika kita melakukan kesalahan itu, barulah kita merasa bersalah. Kita takut. Gimana ya? Tuhan ini gimana ya? Tuhan masih sayang gak ya samaku? Tuhan masih gak ya memberkati aku? Nanti kalau aku datang ke gereja, nanti Tuhan gak kasih aku berkat. Perasaan itu akan terus datang loh, anak-anak Tuhan. Nah, tapi sekarang kita mau lihat bahwa Tuhan itu sangat baik ya, sangat baik. Bahkan dia memberikan kesempatan untuk Yakub di dalam mimpinya. Yakub betul-betul merasakan kehadiran Tuhan. Di mana kita ketahui itu? Di ayat yang ke-13. Dari 12 dulu ya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Padahal dia sudah bersalah loh di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam mimpi Yakub, Tuhan menunjukkan
mengakukan dirinya kepada Yakub supaya dia mengalami pertobatan. Betul sekali. Nah, ketika itu Yakub bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya, kemudian dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, sering sekali Bu, anak-anak Tuhan, kita tidak sadar Tuhan itu ada di mana-mana, di sekitar kita. Jadi jangan main-main dan jangan coba-coba untuk berbohong dan melakukan hal yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Tuhan akan melihat, memeriksa, dan akan mengetahui apa yang kita lakukan, apapun itu. Jadi jangan pernah berbohong, jangan pernah melakukan hal yang tidak jujur ya, walaupun itu sangat kita inginkan. Baiklah, nah pada hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, dimanapun adik-adik berada. Adik-adik harus ingat, harus betul-betul mengingat bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Yang kedua, jikalau adik-adik pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, jangan takut datang kepada Tuhan. Kalau hati kita ingin berubah, kalau kita ingin berbalik ke jalan yang benar, pasti Tuhan akan memberikan pengampunan. Dan Tuhan akan menyatakan diri kepada kita bahwa Dia masih tetap mengasihi kita. Itu ya. Jadi kita semuanya anak-anak Tuhan dimanapun berada, kalau kita sempat atau lalai melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, jangan takut datang kepada Dia. Datanglah dengan kerendahan hati, dengan hati yang ingin berubah, dan ingat, harus betul-betul sungguh-sungguh dinyatakan bahwa Tuhan, aku ingin bertobat, aku tidak ingin lagi melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Oke? Siap? Iya, anak-anak Tuhan semuanya sudah berkata iya. Nah, ini tandanya berarti kita semuanya sudah ingin melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tetap bersukacita, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, supaya kami semuanya dapat tetap percaya bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kami. Ketika kami melakukan kesalahan dan kami ingin bertobat dan sungguh-sungguh berubah dari tingkah laku kami yang salah, Engkau akan hadir dan menolong kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus ada beserta kita di setiap keadaan? Ayo nih, kita akan pujian bersama ya, anak-anak. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita senang bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi. Daki gunung yang tinggi,
tadi sudah beribadah, sudah bernyanyi bersama, sudah mendengarkan cerita juga. Sayang sekali kita harus menyelesaikan ibadah kita. Tetapi jangan takut dan jangan sedih anak-anak, karena minggu depan kita akan beribadah bersama kembali. Ya kan, Miss? Oke, oleh karena itu Miss akan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai anak-anak sekalian mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.